Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat adegan ini, Chu Ruking hanya merasa bahwa tiga pandangan rusak dan seluruh hidupnya sepertinya ditumbangkan. Sejak kelahirannya, ia telah dididik untuk merawat Limin dan memiliki dunia dalam pikiran, tetapi sekarang ia telah kehilangan posisi resminya dan mengundurkan diri karena ini. Melihat Chu Ruking dengan dingin, Yan kembali, kamu punya ide, aku tidak bisa melakukan apa yang kamu pikirkan, karena aku konsul kepala. Setelah jeda, Yan kembali dan melihat cucu yang keras kepala dan tidak taat melanjutkan, bahkan jika saya melakukan kesalahan itu harus dihentikan oleh Departemen Pengawasan, mereka bertanggung jawab untuk ini, Anda harus turun tangan, hanya itu akan membuat segalanya membingungkan dan tidak akan membantu. Mendengar kembalinya Yan, Chu tertawa tanpa perasaan, dan dalam tawa Chu dengan kejam berkata, jangan bicara tentang keagungan yang terdengar, saya hanya ingin tahu kekurangan makanan apa yang bisa Anda lakukan. Bisakah Anda mengganti makanan? Datang. Setelah mengangkat bahu, Yan kembali, meskipun semua ini pada awalnya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi untuk meyakinkan Anda, saya tidak keberatan memberitahu Anda. Selama pidatonya, Yan kembali untuk melihat-lihat selama seminggu dan berkata dengan serius, selanjutnya, 8 juta tentara dari Departemen Militer dan 10 juta tentara dari Departemen Pemerintah tidak akan lagi makan nasi biasa. Departemen Pemerintah akan melepaskan beras spiritual kelas 3 menurut kepala. Apa? Sanpin Lingmi. Mendengar kembalinya Yan, mereka semua berdiri dengan ngeri. Mengangguk-angguk, Yan kembali melanjutkan, tidak hanya itu, untuk kelas 2 miliar orang kaya, kami meluncurkan Linggu Yipin untuk pembelian dan konsumsinya. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, juga, semua anggota keluarga prajurit akan diberikan kelas 2 Linggu menurut kepala mereka, sebagai tunjangan khusus untuk para prajurit. Sambil menarik nafas, Guman berdiri dan berkata dengan keras, apa yang kamu katakan itu benar. Melihat serius pada Guman, Yan kembali, meskipun aku konsul hebat, tetapi jika aku berbohong pada dekret itu, apakah menurutmu Chu Rutles akan membiarkanku pergi? Menghadapi kembalinya Yan, semua orang terdiam. Memang, meskipun, sejak Yan kembali berkuasa, dia mengatakan banyak omong kosong. Misalnya, untuk memecahkan masalah makanan dan pakaian semua orang miskin. Misalnya, seluruh pasukan lebih dari 10.000 pertama, menghadiahkan Kaisar Wu. Sebagai contoh lain, Yang Wei kembali berjanji untuk menghasilkan 1 miliar 2 emas, 100 miliar 2 perak, dan perunggu yang tak terhitung jumlahnya. Hari pertama terdengar seperti ini bukan lagi masalah besar, itu benar-benar menyombongkan diri, dan bahkan draft tidak diketik. Tapi pembicaraan besar seperti itu, Yan kembali, tetapi satu demi satu dipenuhi, tidak ada jejak yang dibuat-buat, benar-benar dipenuhi sepenuhnya. Namun demikian, ketika Yan kembali ke publik dan mengatakan bahwa semua tentara, semua yang mengkonsumsi Lingmi kelas 3, dan semua anggota keluarga prajurit akan mengkonsumsi Lingmai kelas 2, semua orang masih tidak percaya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa Yan Zigui juga berjanji untuk menghasilkan Linggu cukup untuk 2 miliarder untuk mengisi kekosongan makanan. Dengan cara ini, begitu kekosongan makanan dari 2 miliarder dicurahkan, itu akan cukup untuk memberi makan semua orang miskin. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, dari mana Yang Wei mendapatkan begitu banyak makanan? Mungkinkah itu, seperti kata Chu Ruking, apakah itu muncul entah dari mana? Bagaimana itu mungkin? Dihadapkan dengan mata yang luar biasa dari semua orang, Yan Guilai datang kembali dan berkata, saya tahu Anda tidak percaya, tapi saya tidak harus membuat Anda percaya, lagi pula, ini adalah urusan departemen politik kita, tidak perlu menjelaskan kepada Anda. Selama pidatonya, Yan kembali dan menoleh untuk menatap Chu dengan kejam, berkata dengan dingin, tentu saja, Anda dapat melihatnya dengan hati-hati untuk melihat apakah saya berbohong dengan sebuah keputusan. Jika saya benar-benar mengabaikan tugas saya, Anda memiliki hak untuk menjatuhkan saya, menurut hukum. Menghukum. Dengan senyum pahit, Chu dengan kejam berkata, jika Anda benar-benar dapat mengubah makanan yang Anda katakan, maka saya benar-benar melayani Anda, tidak untuk mengatakan bahwa saya seorang hakim, bahkan jika saya diturunkan ke orang biasa, saya bersedia untuk sangat bagus. Setelah berbicara, Chu berbalik dengan kejam dan berjalan menuju pintu. Menonton Chu dengan kejam sepanjang perjalanan, Yan kembali sambil menghela nafas. Meskipun Chu Ruking agak sombong, hatinya adil, tindakannya tidak bisa dikatakan bukan dirinya sendiri, tapi setidaknya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Di pintu, Chu berhenti tanpa ampun dan berkata dengan suara dingin, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang berkabung di surga dan membuat orang lain sedih. Aku akan menyerahkan orang-orang miskin itu, bukankah aku harus menanggung sebab dan akibatnya? Setelah berbicara, Chu tetap tanpa henti, keluar dari ruang rapat, dan tiba-tiba.
Sambil menghela nafas, Yan kembali dan menoleh dan berkata kepada semua orang, pikiran kejam Chu itu baik, tapi dia masih terlalu sombong. Pertama-tama mari kita turunkan dia ke hakim. Adapun jabatan ketua hakim, Nangong Hua sementara waktu Yan dilayani. Sementara, mendengar kembalinya Yan, Dongfang Tianxiu mengangkat alisnya tanpa sadar, seolah-olah dia mendengar sesuatu. Dihadapkan dengan pertanyaan Dongfang Tianxiu, Yan Guihui mengangguk dan berkata, di masa depan, posisi ketua Mahkamah Agung tetap menjadi miliknya. Bagaimanapun, hati keadilannya masih layak dipuji dan ditegaskan. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, ya, hatinya baik, tapi, ketika dia terbiasa dengan kaisar, cara dia melakukan sesuatu terlalu sulit. Melihat kembalinya Yan, Yeling berkata, ya, untungnya, dia belum mencoba campur tangan di militer, kalau tidak. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, aku tidak tertarik pada politik atau kekuasaan. Cepat atau lambat aku akan mundur dari posisi ini. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, jadi, sebelum mengundurkan diri, saya harus mendefinisikan dengan baik. Hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab tiga kementerian utama, seperti keterlibatan horizontal Chu Ruking, harus dihilangkan juga. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali dengan dingin dan berkata, tidak hanya Chu kejam, semua orang di ruangan itu, Anda ingat tidak pernah mencoba untuk campur tangan dalam hal-hal lain. Dengan napas panjang, Yan kembali, jika Anda tidak puas dengan saya, Anda memiliki hak untuk memveto pesanan saya melalui Departemen Pengawasan, dan bahkan memecat saya dari jabatan saya, sama seperti Chu tanpa ampun hari ini. Melihat semua orang, Yan kembali, siapapun kecuali Departemen Pengawasan, tidak boleh secara sewenang-menang campur tangan dalam urusan Kementerian Administrasi. Saya adalah konsul kepala Departemen Administrasi, dan Anda, bukan apa-apa. Di hadapan kembalinya Yan, kalian semua tersenyum pahit. Meskipun saya tidak menyukainya, semua orang tahu bahwa Yan Gui benar. Melihat cara semua orang tersenyum pahit, Yan Hui tidak bisa menahan senyum. Dari sudut lain, meskipun saya adalah kepala konsul, tetapi di departemen militer, di departemen hukum, saya bukan apa-apa. Ini terdengar nyaman. Lebih banyak. Menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, meskipun kebenarannya tidak menyenangkan, tapi saya pikir. Saya sudah mengerti apa yang Anda maksud. Alasan mengapa Anda belum menjelaskannya atau menjelaskannya adalah untuk membuat seperangkat aturan dan peraturan. Setelah melirik Bai Bing dengan kagum, Yan kembali dan mengangguk, ya, selama saya jelaskan sebelumnya dan jelaskan, maka dua insiden ini tidak akan pernah terjadi. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, tetapi pada kenyataannya, saya tidak akan menjelaskan, tidak ada yang lebih kejam daripada kenyataan, lebih berkesan. Hanya ketika Anda dipukuli dan disakiti, Anda akan mengingatnya dengan mendalam, dan Anda tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah menghela nafas panjang, Yan kembali dan menatap ke langit, bahkan, dia tidak ingin duduk di atas tahta gubernur sepanjang hari. Anda tahu, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, kembalinya Yan harus disempurnakan menjadi Jindan, yang juga merupakan kaisar dan. Namun, jika Anda ingin memperbaiki kaisar Jindan, setidaknya Anda membutuhkan teknologi alkimia 9 tingkat, yang jelas bukan apa yang bisa dicapai Yang Hui sekarang. Kali ini, setelah menjelajahi kuburan Kaisar Lingmu, dan memperoleh 5 harta warisan Tao-Taoisme, Yan kembali mengabdikan dirinya untuk praktik alkimia dan berusaha untuk menjadi alkemis tingkat ke-9. Sedangkan untuk urusan pemerintah, itu terlalu banyak energi. Kadang-kadang, tidak apa-apa untuk melakukannya, yang dapat dianggap sebagai kehidupan yang kaya. Namun, jika Anda terus melakukannya untuk waktu yang lama, itu bukan kehidupan yang Yan kembali untuk kejar. Di luar Lingmu Hall, di dalam formasi Wan Liu, Yuan Hong dan Niu Ram berjuang untuk memegang tongkat besi di tangan mereka, membiarkan 10 juta willow menyerang, membiarkan 10 juta akar willow mencambuk, semua berdiri diam. Meskipun dikatakan bahwa tongkat adalah benda tumpul, biasanya sulit untuk mematahkan anyaman dan akar yang tidak fleksibel di udara, tetapi, batang besi dan batang besi campuran bukanlah batang besi biasa. Di antara mereka, batang besi campuran terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, timah, dan 5 elemen. Setelah 5 kali penyulingan, 5 elemen sudah bahan 9 tingkat dan esensi bumi. Dikombinasikan dengan pembunuhan tanpa akhir di batang besi campuran, dan roh dari 5 elemen emas, itu berubah menjadi badai logam yang keras. Secara khusus, dengan bantuan Xiao Jin, batang besi campuran telah menjadi prajurit kekaisaran. Dengan meningkatnya kekuatan dunia, badai logam sangat sengit. Di sekitar batang besi campuran, lapisan ratusan juta bilah logam terbentuk. Gangki, di bawah ayunan Niu Ram, besi hitam ada di sekujur tubuh, dan tampaknya tidak mencolok. Tetapi pada kenyataannya, yang disebut gas hitam adalah gas geng yang dibentuk oleh konvergensi ratusan juta bilah logam. Ketika dipukul dengan tongkat, bilah logam dalam gas geng akan langsung memotong target puluhan ribu kali, dicekik. Adapun batang besi Yuan Hong, meskipun tidak ada geng di permukaan, itu juga memiliki karakteristik unik. Seluruh tubuh batang besi terbuat dari besi hitam. Setelah 9 kali penyempurnaan, ia sudah menjadi vajra. Kekokohannya hampir tidak bisa dihancurkan.
Mirip dengan batang besi hybrid, batang besi ini sudah menjadi prajurit kekaisaran, dan dapat mengkomunikasikan energi dunia. Jadi, meskipun tubuh batang besi tidak dikelilingi oleh ganglits, itu mengembunkan ujung yang tajam, seperti pisau Gengjin Ki. Gas Gengjin adalah yang paling tajam dan tajam pada batang besi, dihadirkan kekacauan dan ribuan bilah kecil. Pada batang besi, karena batang besi tidak terbuat dari 5 unsur logam, tetapi hanya terbuat dari logam, jadi semua gas emas memiliki kualitas yang sama sumbernya, terkondensasi menjadi tepi emas. Energi Gengjin paling tajam dan tajam, jadi Yuan Hong memukulnya dengan tongkat yang tidak hanya sangat berat, tetapi juga memotong pisau di bawah pemotongan energi Gengjin, setajam tombak. Jika dikatakan bahwa dipukul oleh batang besi yang menabrak sama dengan diaduk oleh penggiling daging. Kemudian, dipukul oleh batang besi paralel Yuan Hong setara dengan ditebas dengan pisau besar atau ditusuk dengan senapan panjang. Batang besi itu, meskipun kelihatannya seperti sebuah tongkat, ternyata sangat tajam di bawah potongan udara keemasan. Dengan tongkat itu akan seperti pisau besar, dan dengan tongkat itu akan seperti tombak rotan dan akar pohon akan patah tanpa suara, dan tidak ada cara untuk menahannya. Oleh karena itu, pertarungan antara Yuan Hong dan Niu Ram, dalam 10.000 formasi liu-liu, kayu yang patah melintas dan dari waktu ke waktu ada pohon willow raksasa, yang ditebang oleh Yuan Hong, atau dibombardir oleh Niu Ram. Namun, setelah pohon-pohon willow mengambil air setinggian bawah tanah, mereka akan segera berdiri lagi dan terus berdiri di depan keduanya, sulit untuk sampai ke ekstrim. Sepanjang jalan, Yuan Hong dan Niu Ram berjuang keras selama 9 hari 9 malam, dan akhirnya, di bawah gabungan keduanya, mereka melintasi jarak puluhan ribu meter dan mencapai pintu masuk aula harta karun Lingmu. Kuil Lingmu ini, awalnya kediaman Kaisar Lingmu, terletak di Kastil Aoki, inti dari Akademi Aoki. Sejak kegagalan Kaisar Lingmu untuk merebut Oriental Sky Show lebih dari 100 tahun yang lalu, jiwanya yang tersisa telah mengendalikan aula harta karun Lingmu ini, tenggelam ke dalam bumi yang tak berujung, dan duduk di Styx ini membentuk gundukan Kaisar Lingmu. Saat Yuan Hong dan Niu Ram melangkah ke gerbang aula harta, dalam sekejap 3.000 pohon willow di sekitar mereka tiba-tiba mundur, mengelilingi aula harta karun Lingmu dan berdiri dengan bangga. Mengambil napas panjang, Yuan Hong dan Niu Ram duduk di tanah dan terengah-engah. Berjuang selama 9 hari 9 malam berturut-turut, dan dengan begitu banyak lawan dan begitu kuat, bahkan Yuan Hong dan Niu Ram kelelahan. Duduk dengan letih di tanah, Yuan Hong mengeluarkan bola piton yang dikembalikan Yan padanya, dan menginspirasinya segera. Pada saat berikutnya, sebuah celah di ruang muncul di dalam aula, dan tubuh ular piton yang dikembalikan oleh Yan berputar keluar dari celah di ruang angkasa. Melihat sekeliling, Yan kembali dan berseru, "Oke. Tidak buruk. Kalian berdua benar-benar datang." Hehe tersenyum, meskipun Niu Ram sangat lelah, tetapi rohnya sangat bersemangat, dan dia berkata, "Ini sangat bahagia, terlalu bahagia, veteran saya tidak pernah bertarung dengan bahagia." Yeah. Pertempuran ini sangat hangat, dan itu sangat menyenangkan, Yuan Hong tertawa. Ketika Yang Wei hendak berbicara, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia menatap balai harta karun Lingmu untuk pertama kalinya. Dari pandangan sekilas, di dalam Lingmu Treasure Hall, ada lorong yang gelap. Lampu dan lilin di dinding sudah lama padam. Di lorong yang gelap, suara langkah kaki terdengar, dan terpaksa menuju ke sini. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dengan lambaian tangannya, memasukkan Yuan Hong dan Niu ke dalam ruang dimensi, dan membiarkan mereka beristirahat dengan baik dan tidur siang. Adapun jalan berikutnya, Anda harus bergantung pada Yang Wei untuk pergi sendiri, setidaknya. Anda harus berjuang selama 12 jam istirahat untuk Yuan Hong dan Niu Ram. Yuan Hong dan Niu Ram baru saja disingkirkan. Beberapa tokoh yang bergoyang di lorong gelap keluar selangkah demi selangkah. Melihat sekeliling, itu adalah boneka seukuran manusia yang keluar dari kegelapan. Berdiri di depan tubuh ular piton yang kembali dari Yan, boneka ini sangat kecil, tingginya kurang dari 2 meter. Terlebih lagi, aksi boneka-boneka ini sangat canggung, dan gerakannya sangat tidak terkoordinasi selama berjalan, memberikan perasaan aneh dan canggung. Namun, meskipun boneka ini kasar dalam pengerjaan dan tidak terkoordinasi, mereka terlihat aneh. Namun, tubuh boneka ini memancarkan paksaan yang mengerikan, dan semuanya memiliki kekuatan kaisar setengah langkah. Yang membuat Yan kembali dengan sangat waspada adalah tangan boneka-boneka ini, dengan kabut hijau gelap naik, mendekat, dan boneka-boneka itu melambaikan panah hijau di antara tangan mereka dan menembak ke arah kembalinya Yan. Di antara kedua alisnya, Yan kembali mengayunkan tubuh ular sanca dan melarikan diri 3 panah tajam secara berurutan. Di bawah panah jatuh di dinding batu dan tanah. Dalam suara sedikit gemerisik, 2 lubang yang dalam dengan cepat terkorosi di dinding dan tanah. Dihadapkan dengan adegan ini, Yan kembali mengerutkan kening tanpa sadar, jelas boneka-boneka ini menembakkan panah racun yang sangat beracun. Begitu mereka ditembak, bahkan tubuh baja mungkin tidak tertahankan. Untungnya, tubuh ular piton tempat Yan kembali, tetapi memiliki perisai kosong, sama sekali tidak takut pada racun.
Jika Anda ingin menerobos Void Shield, Anda harus membakarnya dengan nyala api yang kuat seperti nyala api matahari yang sebenarnya dan nyala api iblis yang membakar langit dan membakar lubang secara langsung, dan secara alami itu akan rusak. Atau, cukup gunakan energi besar untuk secara instan mengisi kapasitas Void Shield, menyebabkannya meledak dan meledak sehingga Void Shield tidak dapat dipertahankan secara alami. Tentu saja, jika toksinnya cukup keras, bukan tidak mungkin menggunakan toksin itu untuk menimbulkan korosi, tetapi sangat disayangkan. Toksin yang dapat merusak lubang itu terlalu langka, dan itu bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh Kaisar Lingmu. Saya mencoba menggunakan Void Shield untuk menahan beberapa panah racun. Tentu saja, racun itu sepertinya melekat pada tubuh ular piton yang kembali dari menelan, tetapi kenyataannya, itu tampak sangat tipis, tetapi sebenarnya itu sangat tebal. Perisai, Void Shield yang tampaknya tipis ini memiliki ketebalan sebenarnya lebih dari 10 meter. Itu adalah perisai super yang dibentuk oleh kekuatan kekosongan, yang telah dikompresi dengan kuat, bahkan Kaisar yang mulia sulit untuk dihancurkan. Racun panah racun langsung diisolasi dari perisai kosong. Adapun dampak fisik panah racun, tidak dapat menembus perisai kosong, dan Yan hanya bisa merasakan jejak getaran ketika ia kembali. Bagi Yang Wei, panah beracun ini seperti menggelitik sepatu bot masing-masing, dan mereka tidak memiliki efek yang nyata sama sekali. Tentu saja, panah racun ini pada awalnya tidak disebabkan oleh guncangan fisik, dan racun sengitnya adalah kekuatan inti sesungguhnya. Mengangguk dengan percaya diri, Yan kembali dan memelintir tubuh ular sanca, berkelok-kelok menuju kedalaman balai harta karun Lingmu. Dimanapun mereka lewat, pedang kuno Qixing terbang ke arah vertikal dan horizontal, dan boneka yang bertingkah aneh tidak bisa menahan pemotongan pedang kuno Qixing. Sebelum pergi jauh-jauh, saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan akhirnya Yang Wei kembali setelah membantai total 3.000 boneka aneh, dan segera setelah bagian depan menyala, Yang Wei muncul di aula yang sangat luas. Melihat sekeliling, di dalam aula, sesosok yang sangat tinggi, melambaikan cakarnya, dan 9 naga emas, meledak dengan marah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, sosok tinggi itu jelas adalah Patriark Harimau Kaisar Baoyan. Di antara dua cakar, ledakan serangan Kaisar yang sangat keras, dan masing-masing cakar melambai dengan api dan ledakan guntur. Melihat Kaisar Zuangyan dengan kagum, orang ini bukan hanya Patriark suku Tiger, tetapi juga seorang master kelas Kaisar Zun, penyelenggara sebenarnya dari Flying Tiger Army, dan komandan tertinggi. Kaisar Venerable yang meledak ini luar biasa. Kekuatan setiap cakar dan kekuatan letusan sangat besar. Setidaknya bukan Kaisar yang mulia biasa. Dengan kata lain, eksplosif Emperor Zun ini pasti telah hidup lebih dari 10.000 tahun, dan berhasil melawan lebih dari 100 tahun yang lalu, bahwa bencana di seluruh dunia menjadi salah satu dari segelintir penguasa tingkat Kaisar yang masih hidup. Alasan mengapa saya begitu yakin adalah alasannya sangat sederhana. Hingga saat ini, Emperor Blasting Flame tidak melakukan trik apapun, dan berdasarkan serangan biasa ia dan 9 naga emas bertarung bersama. Setiap kaki Kaisar yang meledak itu tidak melebihi ruang lingkup Kaisar, tetapi setiap cakar, setara dengan Kaisar biasa, trik untuk meledak dengan sekuat tenaga. Itu benar, ketika serangan Kaisar dengan satu tangan setara dengan pukulan penuh Kaisar biasa itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kerajaannya jauh melebihi level ini. Sama seperti Master Kaisar Zun, satu pukulan setara dengan pukulan penuh dari Master Wu Huang. Sementara Yan kembali dan menemukan Kaisar Baoyan, pihak lain rupanya juga menemukan Yan kembali. Bahkan, kemungkinan bahwa Kaisar Baoyan akan melangkah lebih jauh dan menemukan Chu Xingyun, hanya Chu Xingyun belum melihatnya pada waktu itu, jadi dia tidak bisa menilai. Melihat Yan Huilai keluar dari lorong, Kaisar Yan berkerut, tangannya terangkat tinggi, cakar tajam, dan gelombang salib, suara guntur meledak, seluruh balai harta karun Lingmu, semua bergetar. Dalam api yang berkobar, pukulan ini jelas telah melampaui ruang lingkup Kaisar biasa, dan mencapai tingkat Kaisar-Kaisar. Kaisar biasa tak tertahankan, sekali dikalahkan ia akan langsung terbunuh di tempat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah pukulan salib Kaisar Api, aula dengan diameter ribuan meter benar-benar terselubung dalam semburan api yang mengamuk, yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Jika itu bukan untuk kembalinya Yan dan mesin dengan cepat kembali ke saluran, meskipun itu tidak akan melonjak di tempat, Void Shield akan sulit untuk ditolak. Di bawah pukulan penuh Kaisar Baoyan, 9 naga emas akhirnya tidak bisa menahan diri. Di antara pembusukan dan kelembutan tubuh, sebuah tendangan voli, menuju pusat aula, sebuah kanopi emas terbang melewati. Dalam raungan logam yang sengit, 9 naga panjang emas melilit tripod besar-besar satu persatu. Dalam waktu singkat, jelas tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Melihat sekeliling, tripod besar berwarna emas, 3 kaki dan 2 telinga, di atas tripod, dan kolon digulung. Jelas, ini adalah salah satu dari 5 harta Kaisar Lingmu, yang diwarisi dari Kaisar Tianyi Kowloon Tengyunding. Jiulong Tengyunding adalah harta yang telah diwarisi oleh umat manusia selama 50 juta tahun. Ada kumparan Kowloon di sekitarnya, yang dapat membantu alkimia dan membantu Tuan untuk melawan musuh.
Jika seseorang memegang kendali, Jiulong Tengyun Ding dapat menyedot musuh ke dalam ruang di dalam ding, memanggil 9 naga emas, dan menyerang musuh. Pada saat yang sama, jika dikombinasikan dengan Tungku Bingding Hen Tian Yuan Magnetic Grinding Disc Aoki Dragon Ring Pisau Guci Air Tianyiseng, itu bahkan dapat membentuk seri 5 elemen. 9 naga yang dibungkus, Dewa Api terbakar, dis penggiling magnetik Tian Yuan dicekik, pedang cincin naga Aoki dibunuh secara vertikal dan horizontal, di bawah arus balik air sejati Tianyi di Guci Air Tianyiseng. Siapapun yang memasuki medan perang akan mati seumur hidup. Sangat disayangkan bahwa kegagalan Kaisar Lingmu untuk memenangkan rumah sudah menjadi masalah kematian. Namun, sebagai harta yang telah diwariskan selama 50 juta tahun, Kowloon Tengyun Ding ini masih sangat kuat. Jika bukan karena perampokan, mungkin tidak akan dikalahkan. Masing-masing dari 9 naga emas ini memiliki kekuatan tingkat Kaisar. Di bawah pencekik Kowloon, bahkan Kaisar biasa pun sulit dikalahkan. Jika Kaisar Lingmu masih hidup, bahkan jika hanya sinar jiwa yang tersisa yang digunakan untuk mengendalikan, sulit bagi Kaisar Yan ini untuk memenangkan kemenangan dengan mudah. Melihat 9 naga panjang emas kembali ke tubuh Ding, tatapan lemah Yan Huilai tidak bisa bergerak saat berikutnya. Cahaya putih menyala, dan Yan Huilai muncul di sebelah Jiulong Tengyun Ding. Dengan mulut besar, Yan kembali untuk menelan Jiulong Tengyun Ding ke ruang dimensi. Berani tidak mengabaikan, setelah menelan Jiulong Tengyun Ding, Yan kembali ke pesawat ulang-alik dimensi lain, kembali ke saluran sekarang, langsung mengebor ke dalam ruang dimensi yang baru saja dibuka, dan menghilang seketika. Menghadapi adegan mendadak ini, Kaisar Biaoyan terkejut untuk sementara waktu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan kembalinya Yan, tetapi terus berjalan menuju kedalaman aula. Alasan mengapa Kaisar Baoyan datang ke sini adalah karena sisa-sisa Kaisar Lingmu dan pedang cincin naga kayu hijau. Sisa-sisa Kaisar Lingmu mengandung esensi besar A dan B. Setelah ditelan oleh Kaisar Baoyan, di bawah api kayu, penanaman Kaisar Bangmu dapat sangat ditingkatkan. Di sisi lain, pedang cincin naga Aoki juga sangat cocok untuk Emperor Explosion. Dengan senjata harta karun ini, kekuatan tempur Emperor Explosion akan ditingkatkan setidaknya 30%. Adapun Jiulong Tengyun Ding, bahkan jika Yan kembali, dia tidak tertarik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Jiulong Tengyun Ding memang harta, tetapi digunakan untuk alkimia. Bahkan jika Kaisar Baoyan berhasil, ia hanya akan mengambilnya kembali untuk hiasan, dan itu tidak akan digunakan sama sekali. Oleh karena itu, untuk perampokan yang dikembalikan oleh Yan, Kaisar Baoyan tidak menyelidiki dan mengejarnya. Lagi pula, dia sudah pergi. Mengambil keuntungan saat ini, masih masalah terburu-buru untuk mengambil pedang cincin naga Aoki dan sisa-sisa Kaisar Lingmu. Saya kehilangan Jiulong Tengyun Ding, tidak ada yang tersisa, kalau Yan kembali untuk mengambil pedang cincin naga Aoki, atau sisa-sisa Kaisar Lingmu, mereka akan menangis dan tidak ada yang akan menontonnya. Selain itu, hal yang paling penting adalah kembalinya Yan terlalu cepat. Sebuah pesawat ulang-alik dimensi muncul di sebelah Tengyun Ding Jiulong. Setelah menelan Tengyun Ding Jiulong, ia kembali ke dimensi lain dan kembali ke saluran. Retakan dimensi melarikan diri ke sini secara instan. Semua ini sangat lambat untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya. Dengan tubuh piton tempat Yan kembali, semua ini terjadi hanya sesaat dan tidak ada waktu untuk sekejap mata, dan kembalinya Yan telah menyelesaikan segalanya. Setelah pukulan penuh tadi, bahkan sebagai Kaisar perampokan, Kaisar Baoyan juga memiliki jeda sesaat dan dalam jeda ini, kembalinya Yang Wei telah menyelesaikan segalanya. Bukannya dia menolak untuk mengejar, dia juga tidak ingin mengejar pada kenyataannya. Kaisar Baoyan tahu betul bahwa dia bukan Kaisar yang terkenal dengan kecepatan dan fleksibilitas. Bahkan sebagai seorang Kaisar, dia masih tidak punya pilihan selain mengembalikan Yan. Meskipun pertempuran head-to-head, kembalinya Yan tidak mungkin menjadi lawannya, tetapi jika lawannya terobsesi untuk menghindari perang, atau bahkan berbalik untuk melarikan diri, tidak ada cara yang baik untuk Kaisar Baoyan. Ini adalah kasus bagi banyak makhluk. Seperti tikus, itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi jika Anda ingin menangkapnya, itu sulit. Bahkan jika kekuatannya terlalu tinggi, tidak ada cara untuk membawanya. Belum lagi bagaimana Kaisar Baoyan terus maju, di sisi lain. Yan kembali pertama kali, melalui lipat ruang, kembali ke Gunung Tiantai, di dalam gua besar. Di antara bukaan, Yan kembali untuk memuntahkan Kowloon Tengyun Ding di ruang dimensi. Melihat Tengyun Ding emas Jiu Chanchan, Yan kembali dengan gembira. Bahkan jika tidak ada yang mengendalikannya, bahkan dengan kekuatannya sendiri, Jiulong Tengyun Ding ini sudah cukup untuk memiliki hubungan dengan seorang kaisar. Jika bukan karena trik Kaisar Baoyan, Jiulong Tengyun Ding ini hampir tidak terkalahkan. Yang membuat Yan kembali paling menarik adalah terus berjalan. Di dalam Lingmu Treasure Hall, ada 4 harta warisan lainnya, dan 4 harta warisan ini dapat dikombinasikan dengan Jiulong Tengyun Ding, masing-masing menempati 5 elemen ini adalah bayi yang paling dibutuhkan dalam tubuh sihir kosong yang dikembalikan oleh Yan. Namun, dengan kehadiran Kaisar Baoyan, 4 harta yang diinginkan Yan kembali tidak begitu mudah, jadi, dia harus membuat pengaturan yang cermat untuk berhasil.
Setelah kembali ke gua besar, Yan kembali dan tidak berani mengabaikannya. Dia duduk bersila dan mulai memperbaiki Jiulong Tengyunding. Setelah 91 jam, Yan kembali untuk berhasil memperbaiki Jiulong Tengyunding dan menjadi pemilik baru Jiulong Tengyunding. Awalnya, tidak mudah untuk ingin memperbaiki keberadaan level harta karun. Apalagi sekarang kembalinya Yan masih terjebak di ranah kaisar setengah langkah, hampir tidak mungkin untuk memperbaiki Jiulong Tengyunding ini. Namun, dalam Perang Dunia I sebelumnya, 9 jiwa Jiulong Tengyunding dihormati dan diciptakan oleh Kaisar Baoyan, meskipun ia tidak mati, ia lemah hingga ekstrim. Pada dasarnya, Yan kembali dipaksa untuk memperbaiki Jiulong Tengyunding saat dia koma. Kalau tidak, jika Jiulong Tengyunding berada di masa jayanya, apalagi Kaisar Zun setengah langkah, bahkan jika Yan Zigui telah mencapai keadaan Kaisar Zun, itu tidak begitu halus. Setelah menyempurnakan Jiulong Tengyunding, di bawah kendali kembalinya Yan, 9 naga emas naik ke langit dan berkeliaran bebas di gua besar. Berkeliaran sepanjang jalan, 9 naga emas terus-menerus menelan aura di gua dan memperbaiki kerusakan. Setelah 3 jam, mereka kembali ke keadaan kemenangan. Sementara 9 naga emas melahap aura dan memperbaiki diri mereka sendiri, kembalinya Yan tidak menganggur, sebagai gantinya, ia memulai pesawat dimensi, dan mengundang semua jenderal di bawah komandonya. Yang pertama adalah Xiongdai dan Xiong-Er, sepasang perisai daging. Xiongda dan Xiong-Er, meskipun berbakat tidak sebagus Yuan Hong dan Niu Ram, dan tidak memiliki fisik seperti Ultimate AP Domineering Body dan Mixed Life Demon Body. Tetapi Xiongda dan Xiong-Er, para jenius dari keluarga laki-laki yang kejam, memiliki tubuh yang istimewa, tubuh batu. Tubuh batu, jika dibandingkan secara terpisah, memiliki jarak yang jauh dari tubuh kera iblis dan tubuh iblis dunia campuran. Itu bukan level sama sekali. Namun, ketika tubuh batu dikombinasikan dengan darah yang kejam, itu sama sekali berbeda. Tubuh batu dapat memadatkan kekuatan bumi dan mengubahnya menjadi batu untuk membentuk kulit pelindung, yang sangat meningkatkan pertahanan dan kekuatannya. Jika dikatakan bahwa tubuh kera dan monster-monster dari dunia campuran memiliki kualitas satu tubuh tertinggi, maka tubuh batu itu tidak bagus, tetapi itu seperti tubuh 456 dan milik tubuh sedang. Tubuh batu dapat sangat meningkatkan pertahanan dan kekuatan, sementara garis keturunan yang kasar meningkatkan pertahanan dan kekuatan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, ketika fisik dan garis darah ditumpangkan, mereka akan membusuk menjadi sihir. Meskipun tubuh batu bukanlah tubuh yang sangat kuat, pertahanan kulit batu dan kekuatan tambahannya sangat besar. Dari segi pertahanan saja, itu adalah tubuh yang terkuat, yang lebih kuat dari tubuh Vajra. Berdasarkan pada pertahanan yang kuat dan kekuatan dari tubuh yang berbatu, garis keturunan yang kejam telah melipat gandakan pertahanan dan kekuatan, dan hasilnya terlalu berlebihan. Dalam hal multiplikasi, semakin besar basis, semakin menakutkan hasil akhirnya. Jika kardinalitasnya 1, maka 3 kali hanya 3. Tetapi jika pangkalannya 100, maka 3 kali adalah 300. Ini adalah tubuh batu, dikombinasikan dengan darah yang kejam, hal yang paling menakutkan. Ratusan tahun yang lalu, dalam pertempuran untuk menghancurkan klan iblis, saudara-saudara Xiongda dan Xiong-Er menentang serangan Kaisar Iblis dan membiarkan mereka mengalahkan mereka selama 3 jam, tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan pertahanan mereka. Tangguh. Belum lagi, bahkan jika Kaisar Bingyan yang telah merampok Kaisar, berani membiarkan Yan kembali ke Kaisar Wu ini, dan memukulnya selama 3 jam. Bahkan, belum lagi 3 jam, bahkan jika tidak digunakan selama 3/4 jam, Yan kembali dan dapat langsung membongkar Kaisar Yan, memastikan bahwa tidak ada sampah yang tersisa. Di bawah perlindungan perisai batu, di bawah peningkatan garis keturunan yang kejam, Xiongda dan Xiong-Er tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan hingga batasnya. Jika bukan karena kedua bersaudara itu mempertahankan bentuk beruang, dan cakar beruang itu begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menangkap senjata apapun, batang besi dan batang besi bibrida benar-benar dapat digunakan oleh kedua saudara itu. Kekuatan mengerikan yang melekat pada tubuh batu, di bawah peningkatan 3 kali lipat dari darah yang kejam, 80.000 pon tongkat seperti jerami di tangan mereka, dan mereka dapat menari dengan bebas. Namun, meskipun senjata tidak dapat digunakan, pada kenyataannya, Xiongda dan Xiong-Er cakar sebenarnya adalah senjata terbaik, dan tidak perlu menemukan senjata tambahan. Keempat cakar yang tajam, sangat tajam, seperti cakar seperti kait yang tajam, bahkan jika itu adalah berlian, ia dapat meraih 4 retakan, yang kuat dan dapat dihancurkan. Oleh karena itu, berdasarkan pertahanan yang tak terkalahkan, Xiongda dan Xiong-Er dapat sepenuhnya menahan serangan dan merobek tubuh orang lain dalam jarak dekat, dan tidak ada yang bisa mengabaikan cakar mereka. Selain Xiongda dan Xiong-Er, ada 2 ular sanca besar Raja Feitian dan Raja Senan. Kedua orang ini memiliki panjang 100 meter dan tubuh yang sangat kuat. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Yan kembali atau menyerah. Meskipun kedua orang ini kuat, terutama Raja Senran, mereka adalah penguasa kerajaan Kaisar. Tetapi terhadap Emperor of the Bush Flame, serangan kedua orang ini sulit untuk dilakukan, tetapi pertahanan tidak dapat mencegahnya.
Oleh karena itu, bukan masalah untuk berurusan dengan kaisar biasa. Sepasang beruang perisai Xiongda dan Xiong-er, ditambah sepasang Yuan Hong dan Niu Ram, bersama dengan pedang kuno bintang 7 yang dikembalikan oleh Yan, ditangani oleh Kaisar Baoyan, dan tidak ada masalah besar. Setelah menyiapkan semuanya, Yan Guilai mengambil napas panjang, memulai pesawat ulang-alik dimensi, membuka ruang untuk melipat dan kembali ke balai harta karun Lingmu lagi. Jauh sebelum kembali, Yan kembali diam-diam dan mengendarai bola piton penentuan posisi ke dinding di lorong, jadi dengan menempatkan bola piton, mudah untuk kembali ke Lingmu Treasure Hall. Dari pandangan sekilas, di dalam aula harta karun pertama, medan perang yang berantakan masih sama kecuali bahwa tidak ada jejak Kaisar Bangyan. Melihat adegan ini, Yan kembali mengerutkan keningnya, dan bergegas melintasi lorong yang berlawanan untuk pertama kalinya. Terburu-buru, sejumlah besar puing-puing boneka muncul di bagian itu. Jelas, dalam bagian ini, ada juga 3.000 boneka di ranah Kaisar. Namun, sangat disayangkan bahwa boneka-boneka ini pertama kali bertemu Void Shield, yang tidak takut akan racun, dan kemudian bertemu dengan Kaisar Departemen Pemadam Kebakaran, Kaisar Api, dan nyala api yang berkobar sudah cukup untuk membakar semua racun. Sepanjang jalan, segera ada aula besar di depannya, suhu di dalam aula sangat tinggi, dan dinding di sekitarnya penuh bekas luka bakar. Melihat aula kosong, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar, jelas di aula ini, Tungku Dewa Bingding pada awalnya ditempatkan, tapi Tungku Dewa Bingding itu jelas diambil oleh Kaisar Bingyan. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan melanjutkan, dan di depannya ada lorong yang redup, sepanjang jalan. Sejumlah besar puing-puing boneka muncul lagi di lorong itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali tahu bahwa meskipun boneka-boneka ini sangat kuat, mereka tidak berpengaruh pada Kaisar terakhir. Meskipun semua boneka ini memiliki kekuatan Kaisar Zun setengah langkah, dan mereka tidak pernah berhenti terbunuh, tetapi di samping itu, tidak ada yang terlalu istimewa. Jika Anda datang dari tangan rendah, Anda pasti tidak akan dapat menembus intersepsi boneka ini, dan bahkan jika Anda menerobos, itu akan sia-sia. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan dapat menaklukkan prajurit tertinggi ini. Memikirkannya, Yan kembali melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan akhirnya, aula ketiga muncul di depan. Jauh dari aula ketiga, banyak air mulai muncul di tanah. Airnya tidak dalam, hanya sekitar 1 meter, tetapi sangat dingin dan sangat berat. Meskipun permukaannya terlihat sangat jernih, airnya murni seperti kristal, dan pada dasarnya sama dengan air biasa. Namun, Anda akan menemukan bahwa airnya sangat deras dan sangat kental. Berjalan di dalamnya bagaikan trekking di rawa. Ini sangat sulit. Setiap meter baris membutuhkan banyak energi fisik. Untungnya, Yan Hui memiliki kemampuan antar jemput melalui dimensi. Jika dia tidak bisa bergerak, dia akan langsung bergantung pada antar jemput dimensi pendek untuk bergerak maju, dan dia akan segera mencapai aula ketiga. Melihat itu, ada lautan luas di dalam aula ketiga, dan dinding dan bahkan langit-langitnya basah kuyup. Jelas, belum lama berselang, tempat itu benar-benar tenggelam di bawah air yang deras. Meski airnya sudah memudar, butuh waktu sangat lama untuk mengering di istana yang gelap. Melihat sekeliling, Yan kembali untuk mengetahui bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ini seharusnya menjadi tempat penyimpanan guci air Tianyiseng. Air yang sangat berat dan lengket ini adalah air Tianyisen. Melihat aula kosong, Yan kembali dengan cemas. Sekarang, kompor Bingdinggat dan guci air Tianyisheng telah jatuh ke tangan Kaisar Baoyan, dan jika dia tidak mengejar secepat mungkin, dia akan pergi dari sini setelah dia mendapatkan 2 harta lainnya. Begitu Kaisar Baoyan meninggalkan makam Kaisar Lingmu dan kembali ke klan Macan, dikelilingi oleh musuh yang kuat, Yan kembali dan ingin mengambil kembali ke 4 harta ini, tetapi itu terlalu sulit, hampir tidak mungkin. Selanjutnya, Yan kembali melakukan perjalanan, dan akhirnya, auman keras di depannya menyebar jauh. Mendengar suara ini, mata Yan Huilai tiba-tiba bersinar. Tentu saja, pada saat itu, Kaisar Yan belum menemukan harta berikutnya. Terburu-buru, segera, Yan kembali dan tiba di ruang besar. Dari pandangan sekilas, seluruh ruang bukanlah ruang, melainkan ruang kekeruhan yang kacau. Gemuruh, gemuruh. Dalam suara berat, tanah bulat beralur perlahan-lahan berputar searah jarum jam. Di atas langit, awan gelap berubah berlawanan arah jarum jam. Antara langit dan bumi, ada kilat ungu, menderu dengan sedih. Hanya dengan melihatnya dari jauh, Yan kembali dan menghakimi itu. Jelas dunia ini adalah harta. Dis penggiling magnetik Tiandi Yuan. Itu benar, inilah kaisar tertinggi ini. Cakram penggilingan magnetik Tiandi Yuan paling kuat. Di antara langit dan bumi, Yin dan Yang, semua bahan yang masuk ke cakram penggilingan akan mengalami penghancuran guntur dan pemboman yang tak berkesudahan antara kedua instrumen. Jangan berpikir bahwa cakram penggilingan magnetik Tiandi Yuan bergantung pada guntur ungu itu untuk membelah orang. Faktanya, antara langit dan bumi, ada ratusan juta busur ungu kecil yang didistribusikan secara padat. Berada di cakram penggilingan magnetik Tiandi Yuan, setiap detik ia mengalami sengatan listrik ratusan juta busur, dan kekuatannya sedikit tidak memadai, atau tidak ada kemampuan perlindungan tubuh yang kuat.
Giling menjadi bubuk. Pada saat ini, di antara cakram penggiling magnetik Tiandi Yuan yang besar, Kaisar Yan meledak dengan keras melambaikan cakarnya, bertarung dengan cahaya dan bayangan berwarna-warni. Di antara cakram penggiling magnet Tiandi Yuan, cahaya dan bayangan berbentuk manusia yang beraneka warna, yang melambaikan pedang biru bergagang panjang, tidak dapat dipisahkan dari Kaisar Yan Yan. Pedang biru harus menjadi salah satu dari 5 harta karun Kaisar Lingmu Aoki Dragon Ring Sword. Pisau besar itu memiliki pegangan panjang seperti seekor naga, dan kepala naga itu menyebar, dan sebuah pisau besar diludahkan. Ada 9 cincin besar di bagian belakang pisau itu. Setelah konfrontasi yang sengit, kedua tokoh itu berpisah. Terengah-engah, Kaisar Yan Yan tertawa dan berkata, "Lao Lingmu, aku tidak menyangka kamu sudah mati, tetapi kamu masih sangat peduli tentang kemanusiaan, dan kamu telah meninggalkan warisanmu." Dengan marah memandang Kaisar Baoyan, cahaya dan bayangan warna-warni Kaisar Lingmu berkata, "Benci, bahkan klan iblis menerobosnya terlebih dahulu. Apakah manusia ditakdirkan untuk dihancurkan?" Sambil menjabat tangannya, Kaisar Yan Yan berkata, "Aku tidak langka dalam warisanmu, dan kamu tidak keberatan dengan warisanmu, tapi aku pasti akan mendapatkan pedang cincin naga Aoki di tanganmu." Di antara kata-kata itu, Kaisar Yan Yan melirik ke atas dan ke bawah Kaisar Lingmu beberapa kali, dan kemudian berkata, "Aku juga Kaisar, aku tidak sulit bagimu, selama kamu menyerahkan pedang cincin naga Aoki, aku akan segera berbalik dan pergi, meninggalkanmu semangat warisan ini, terus menunggu penggantimu." Dengan mendengus dingin, Kaisar Lingmu berkata, "Mengapa kamu ingin menipu aku dengan gosip absurd seperti itu? Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Jika kamu ingin Aoki Dragon Ring Sword, kamu harus membunuhku terlebih dahulu, jika tidak, dapatkan itu." Mendengar kata-kata Kaisar Lingmu, Kaisar Yan Yan menggigit giginya dengan marah, menoleh tanpa sadar, dan melihat ke sisi jalan, hanya memandang Yan Gui bersama Yan Gui. Dalam dis penggilingan magnetik Tiandi Yuan, semua kesadaran dan persepsi jiwa ditutupi oleh gangguan magnetik Yuan. Oleh karena itu, bahkan jika kembalinya Yan telah tiba, bahkan jika Kaisar Biaoyan adalah seorang kaisar, masih tidak mungkin untuk mendeteksi kedatangan Yan. Melihat kembalinya Yan datang dan kembali, Kaisar Yan terkejut dan marah. Meskipun dia sangat jelas bahwa kembalinya Yan sama sekali bukan lawannya, tapi Kaisar Baoyan tahu lebih jelas bahwa jika Yan kembali, dia tidak punya cara untuk pergi. Apa yang membuatnya paling cemas adalah bahwa sekali Yang Wei kembali untuk campur tangan dan mengambil pisau cincin naga Aoki dan berlari, maka ia bisa mengeluarkan air dari keranjang bambu. Dalam kecemasan, Kaisar Baoyan memberanikan cakar harimau itu, dan semburan api menjerit dan bergegas ke kembalinya Yan. Menghadapi hal ini, Yan kembali, tentu saja, tidak berani membuat hubungan yang sulit. Dalam sekejap tubuhnya langsung muncul dalam cakram penggilingan magnet Tiandi Yuan, berdiri di samping roh yang diwariskan yang dikondensasi oleh Kaisar Lingmu. Roh yang diwariskan adalah tubuh roh yang diwariskan yang dipadatkan oleh Kaisar Lingmu. Secara umum, orang yang menerima tubuh roh yang diwariskan adalah murid Kaisar Lingmu. Mewarisi tubuh roh adalah misionaris, tubuh roh sementara, dan misinya yang ada adalah mewarisi kehidupan Kaisar Lingmu. Setelah identitas roh warisan diperoleh, roh warisan akan diintegrasikan ke dalam kesadarannya, dan melalui metode pemberdayaan, ia akan mempelajari seluruh hidupnya dan meneruskannya. Melihat lebih dalam pada roh warisan, Yan kembali dan berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, mari kita bergandengan tangan dan mengalahkan Kaisar Yan yang meledak bersama, bagaimana?" Menghadapi permintaan kembalinya Yan, roh warisan adalah yang pertama tiba-tiba, tetapi mengangguk cepat dan setuju pada awalnya. Ketika Yan kembali, dia tidak berani mengabaikannya. Di hadapan ledakan-ledakan Kaisar Zunyan, Jiuleng Tengyunding berteriak. Begitu Jiulong Tengyunding keluar dari tangannya, itu bisa digambarkan sebagai naik angin. Pada awalnya, Kowloon Tengyunding berkaki 3 berkaki 2, yang melilit Kowloon, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ketika terbang kurang dari 10 meter, ia telah tumbuh dengan diameter 10 meter. Meskipun Kaisar Yan keluar dari masalah dan berusaha menghindarinya, tapi, sudah terlambat. Hanya dalam sekejap, Jiulong Tengyunding naik ke ukuran 100 meter dengan diameter dan Dingkou dengan diameter ratusan meter, langsung menekuk Kaisar Baoyan pada cakram penggilingan magnetik Tiandi Yuan. Mengangguk pada roh warisan, Yan Guilai dan roh warisan melompat pada saat yang sama, sebelum tripod Jiulong Tengyun tertekuk di tanah, dan bersembunyi di ruang tripod. Saat berikutnya, di antara kemuliaan emas, kembalinya Yan, semangat warisan, dan Kaisar Blasting Flame muncul pada saat yang sama di Istana Emas yang indah. Aula emas ini tidak lain, itu adalah ruang internal Jiulong Tengyunding. Memandang ke aula emas, dan kemudian melihat cakram penggiling magnet Tiandi Yuan di kaki, Kaisar Bianyan tiba-tiba tampak seolah-olah dia biru, jelas, dia tampaknya dihitung dan jatuh ke dalam formasi besar. Melihat dengan dingin pada roh kembalinya dan warisan Yan, Kaisar Baoyan berkata, "Mengapa, apakah Anda pikir hanya Anda yang memiliki harta? Saya juga punya." Di antara pidatonya, Kaisar Yan meledak ke tangannya, dan tungku berlubang 3 berkaki 3 muncul di tangannya.
Hanya sedikit mendesak di lubang tungku, dia melompat keluar dari lidah 9 hop dan bergegas menuju semangat kembalinya dan warisan Yan. Menghadapi adegan ini, Yan kembali mengerutkan kening tanpa sadar. Ini, harusnya kompor Tuhan Bingding. Melihat 9 naga api bergegas ke depan, tidak ada cara yang baik bagi Yan untuk kembali. Meskipun dia tidak takut pada 9 naga api ini, dia tidak bisa melakukannya. Sebagai tubuh spiritual, dia paling takut membakar api. Meskipun dikatakan bahwa ada 9 naga emas di Tengyunding dari Kowloon, tetapi di antara 5 elemen, Huo Kejin, dan 9 naga emas, tidak ada cara untuk mengambil 9 naga api ini sama sekali. Dalam kecemasan, roh warisan tertawa dan berteriak, Kaisar Inggris Yan, tungku Dewa Bingding ini tidak digunakan dengan cara ini, izinkan saya mengajari Anda. Di antara kata-kata itu, di antara tangan besar roh warisan, Kaisar Api Ledakan hanya merasakan cahaya di tangannya, dan api Dewa Bingding terbang keluar dan terbang ke tangan roh warisan. Mengulurkan tangannya pada api-api Dewa Bingding, dalam sekejap, api Dewa Bingding tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Kaisar Bingyan. Menghadapi 9 naga api, ledakan tangan Kaisar Yan tidak bisa membantu tetapi kedua cakar melambai terus-menerus. Namun, naga api tidak memiliki substansi, kecuali jika dipadamkan dengan air, jika tidak, bahkan jika ditembakkan, ia dapat dengan cepat mengembun menjadi satu. Yang lebih serius adalah bahwa Kaisar Baoyan adalah Kaisar Departemen Pemadam Kebakaran, dan energi yang dia ledakkan adalah api alami, jadi meskipun 9 naga api ditembakkan dan meledak ketika mereka berkondensasi kembali, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Di antara 9 naga api terbang gila, meskipun mereka terus-menerus ditembak dan meledak, tetapi setiap kali 9 naga api terkondensasi lagi, kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah meledak 9 kali berturut-turut, 9 naga api telah menjadi sangat kuat hingga dilebih-lebihkan. Dengan geram menonton 9 lempeng itu tidak akan menembak, tetapi semakin kuat dan semakin kuat naga api Bingding, tetapi Kaisar Bingyan tahu, terus menyerang, cepat atau lambat. 9 naga api ini akan sangat kuat sehingga dia tidak akan pernah menembak lagi, bahkan sebaliknya bisa membunuhnya sampai batas. Di antara 5 elemen, air mengatasi api. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengalahkan 9 naga api ini adalah menghancurkan mereka dengan air. Tentu saja, air sungai biasa tidak mungkin untuk memadamkan api Bingding. Jika Anda benar-benar menggunakan air biasa untuk menuangkannya, itu hanya akan menambah bahan bakar ke api, dan semakin banyak Anda membakar, semakin makmur. Namun, di tangan Kaisar Baoyan, ada satu harta, guci air Tianyiseng. Di sela-sela pikirannya, tangan Kaisar Baoyan menyebar, sepasang telinga dengan ujung bundar, guci air dengan air dari Jiulong, muncul di tangannya. Melihat guci air Tianyiseng, roh warisan mengernyit, dan di antara tangannya, guci air Tianyiseng di tangan Kaisar Yan tiba-tiba menggigil keras. Tapi kali ini, Kaisar Baoyan sudah siap. Tangannya menggenggam telinga guci air. Tidak peduli bagaimana guci air berjuang, dia masih ingin membebaskan diri. Di antara senyum suram, Kaisar Bakuyan mendesak dengan ganas, dan 9 naga air berdesing keluar dari guci air dan terbang menuju 9 naga api. Menghadapi pemandangan ini, roh warisan tersenyum menghina, dan pisau cincin naga Aoki melambaikan tangannya. Di bagian belakang pedang, 9 cincin naga tiba-tiba terpisah dari bagian belakang pisau. Melihat dari dekat, 9 cincin naga itu terangkat oleh angin, dan langsung berubah menjadi 9 naga panjang Aoki, pertama kali dihubungi oleh 9 naga api, dan langsung terbakar. Memalingkan kepalanya dan melihat kembali pada kembalinya Yan, roh warisan mengatakan, jangan takut, dalam 5 elemen, meskipun air mengatasi api, tapi, kayu bisa hidup api, jadi saya menggunakan 9 naga kayu untuk menelurkan 9 naga api, untuk bertarung melawan 9 naga air itu. Mengangguk dengan kagum, Yan kembali, itu tidak buruk. Dan yang paling penting adalah bahwa meskipun air mengalahkan api, tetapi air juga menumbuhkan kayu, jadi, 9 naga air ini tidak dapat mengalahkan 9 naga api kayu, cepat atau lambat kalahkan. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, mewarisi cara roh, kebenaran memang kebenaran ini, tapi, sebelum naga kayu terbakar dan kekalahan naga air, kita harus menghadapi serangan Kaisar Blasting Flame. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dengan lambaian tangannya, dan 9 naga emas muncul dari dinding Tengyunding, Jiulong, dan bergegas menuju ledakan Kaisar Yan di pertama kalinya. Pada saat yang sama, roh warisan melambaikan tangan, dan di bumi, dalam dis penggilingan magnetik Yuan-Yuan, 9 naga batu dibor dan bergegas menuju Kaisar Yan. Dihadapkan dengan ini, Kaisar Yan menghambur ke surga dan tertawa liar, berkata, bagaimana? Apakah Anda ingin mengalahkan saya dengan jumlah itu? Anak kecil, jika saya begitu mudah dikalahkan, apa yang dapat saya lakukan untuk mengalahkan Kaisar? Di antara kata-kata itu, tubuh Kaisar Baoyan bergetar, dan dalam sekejap tubuh Kaisar Api Peledak berubah dari 1 menjadi 3, dari 3 menjadi 9, 998, dan membagi 81 Kaisar Api Peledak.
Melihat tatapan ngeri kembalinya Yan dan semangat warisan, Kaisar Bang Yan berkata dengan bangga, "Saya memiliki garis keturunan yang meledak dan saya paling baik dalam teknik meledakkan avatar, yang dapat diubah menjadi 1 juta. Saya ingin mengalahkan saya dengan kuantitas. Ini adalah khayalan yang murni." Melihat 81 Kaisar Venerable Bleak ngeri, jelas bahwa setelah 81 divisi, kekuatan Kaisar Venerable Bleak berkurang ke tingkat Kaisar Venerable biasa, dan tidak lagi menjadi Kaisar perampokan. Tetapi pada kenyataannya, jika 81 kaisar bergabung, bahkan satu kaisar pun akan mundur. Meskipun kuantitas sulit dikalahkan kualitas, perubahan kuantitatif juga dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Ketika 81 kaisar bekerja bersama, apalagi satu kaisar, ketiga kaisar pada dasarnya melarikan diri dari angin. Melihat ekspresi takut kembalinya Yan dan semangat warisan, Kaisar Baoyan tertawa. Dalam tawa itu, 81 kaisar api yang meledak mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan nyala api yang menyala menumpuk di tangan kaisar api yang meledak 81. Dengan cekikikan pada kembalinya Yan dan roh warisan, Kaisar Bang Yan berkata, "Bagaimana? Kandang yang Anda persiapkan dengan hati-hati untuk saya telah menjadi kuburan Anda sendiri. Bagaimana rasanya?" Dalam suara tawa, Kaisar Baoyan berkata, "Jika tidak, saya juga suka lingkungan tertutup ini, menurut Anda. Dengan distrik Kowloon Teng Yunding, dapatkah Anda dengan mudah menekan saya?" "Mati!" Dalam suara booming, 81 tubuh Kaisar Yan pecah dengan tangan pada saat yang sama, dan 81 kelompok meledak terbakar, meledak menuju semangat kembalinya dan warisan Yan. Tidak ada keraguan bahwa ini berada dalam situasi putus asa, yang diberikan oleh Kaisar Baoyan Mortality. Ketika nyala api realem Kaisar 81 memerintah meledak pada titik yang sama dan pada saat yang sama, bahkan 3 suku penghormatan Kaisar akan terbunuh di tempat. Ini adalah karakteristik terbesar dari Kaisar dari Departemen Pemadam Kebakaran, kekuatan penghancur yang tak tertandingi. 9981 bola api, meskipun dikirim dari tangan 81 Kaisar yang meledak memiliki jarak dan posisi yang berbeda. Namun, Emperor Bush of Flames jelas sangat berpengalaman. Setelah menyesuaikan urutan tembakan, 81 bola api berkumpul dari semua arah untuk sepenuhnya memblokir semua ruang penghindaran. Bukan hanya itu, tetapi hal yang paling menakutkan adalah bahwa bola api yang ke-81 ini juga tiba dari semua sudut pada saat yang sama di depan kembalinya Yang Wei dan roh warisan. Menghadapi pemandangan ini, Yan kembali dengan menghela nafas dan tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangan kanannya langsung ke ruang dimensi. Dengan cara ini, roh warisan secara alami tidak akan menderita kerugian, tetapi tubuh ular piton dikembalikan oleh burung walet, tetapi tidak ada persembunyian, tidak ada persembunyian. Melihat bola api menderu di langit, Yan kembali untuk melihat Kaisar Yan meledak dengan putus asa, dan kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Saat berikutnya, bola api merah gelap di langit, hampir pada saat yang sama, menabrak piton yang kembali dari Yan. Pada saat semua bola api menghantam tubuh Yang Wei, hantu hitam lonceng kuning melintas dari tubuh Yan, dan lonceng yang merdu dan berdering berbunyi nyaring. Di antara lonceng kuno dan ganas, 81 bola api dan semburan api langit menghilang dalam sekejap dan pada saat yang sama, gelombang riak kuning misterius bergelombang dari bayangan bel kuning misterius datang. Seperti riak di permukaan air, riak kuning misterius menyebar dalam lingkaran, dan tersapu ke segala arah, dengan 81 tokoh Kaisar Yan. Meskipun riak kuning misterius, kecepatannya sangat lambat, tapi, berpusat pada kembalinya burung layang-layang, dalam radius 10.000 meter, waktu dan ruang ditekan, dan Kaisar Yan meledak seperti ban plastik kayu bekas, tetap di tempat tidak bisa bergerak sama sekali. Riak kuning misterius tersapu, dan saat berikutnya, 81 tubuh Kaisar Yan pecah menjadi debu, dan jatuh ke tanah. Tanpa menunggu debu menyentuh tanah, mereka terbakar dan berubah menjadi abu terbang, menghilang di antara langit dan bumi. Dalam menghadapi adegan ini, Yan kembali dengan mendesah yang tidak bisa tidak tetapi sekuat api Kaisar yang meledak. Wajah jam hitam ini masih tak tertahankan. Apa asal-usul sederhana dan perubahan-perubahan dari jam kuno ini? Di antara desahan, langit abu terbang, bahkan tanpa angin, secara otomatis membengkak menjadi massa, dan di antara kembang api, sekali lagi menggumpal ke dalam tubuh Kaisar Yan. Melihat Kaisar Baoyan yang dibangkitkan dalam ketakutan, Yan kembali tidak percaya matanya. Dalam sekejap, Yan kembali dan memanggil pedang kuno bintang 7 itu. Di antara beberapa lingkaran di langit, ia terbang menuju Kaisar Yan. Meskipun Kaisar Baoyan melewati suatu misteri tertentu dan dibangkitkan dari kematian, tetapi jelas biaya dari misteri ini sangat besar. Walaupun ia dibangkitkan dari kematian, ia sangat lemah, ia tidak memiliki kultivasi bertahun-tahun dan tidak pernah dapat memiliki banyak kekuatan tempur yang kuat, yang disebut, biarkan dia mati saat dia sakit. Mengambil keuntungan dari kelemahan Kaisar Baoyan, Yan kembali untuk mengambil tembakan instan. Bagaimanapun, dia tidak boleh mengembalikan kekuatannya, jika tidak, siapa lawannya? Melihat Kixing Gujian terbang ke arahnya, Kaisar Yan panik.
Dengan suara teredam, Kaisar Baoyan berlutut dan mengetuk tanah, mengetuk api yang membakar mau jatuh, api yang meledak mau jatuh. Yan Huilai mengerutkan kening dengan ganas, dan melayang-layang dari pedang kuno bintang 7 dengan keras, hampir menyeka leher Kaisar Baoyan dan terbang, memotong sebagian besar rambut harimau. Kixing Ancient Sword berlama-lama di ruang melayang dan kembali ke kembalinya Yan. Dia menatap Kaisar Baoyan dengan mata waspada. Tidak peduli apakah Kaisar-Kaisar jatuh benar atau salah, kembalinya Yan tidak akan melonggarkan kewaspadaannya. Alasan mengapa Yan kembali telah berhenti, dan ia bersedia untuk mempercayai Kaisar Baoyan, karena tradisi dan kebiasaan klan iblis sama sekali berbeda dari manusia. Bagi manusia, menyerah adalah hal yang memalukan, banyak orang lebih memilih mati tanpa pantang menyerah. Tetapi suku-suku iblis berbeda, tetapi mereka menyerah jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, yang tampaknya normal bagi suku-suku iblis. Di mata klan iblis, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Mengetahui bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus berjuang mati-matian. Itu adalah hal yang paling bodoh di dunia. Oleh karena itu, Xiongda dan Xiong-Er menyerahkan kembalinya Yan, dan Yuan Gang dan Yuan Hong juga menyerahkan kembalinya Yan. Bahkan para Raja Feitian dan Raja Shenzhen berikut menyerah tanpa ragu-ragu setelah kekalahan. Bahkan, bagi klan iblis, menyerah bisa diterima sudah merupakan bantuan besar. Dalam kebanyakan kasus, kekalahan berarti kematian, dan iblis tidak akan dengan mudah menerima penyerahan diri. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, "Ada apa denganmu, dan mengapa kamu bisa dilahirkan kembali?" Kaisar Baoyan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi ketika Yan kembali, dia mendesak pedang kuno bintang 7, dan dia akan pindah pada saat itu. Kaisar Api-Api berkata dengan putus asa, "Selain memiliki darah api-api, saya juga memiliki tubuh abu, selama saya belum sepenuhnya dihancurkan, bahkan jika hanya tinggal yang kecil. Sejumlah kecil abu juga dapat dibangkitkan." Ember Body. Mendengar kata-kata Kaisar Baoyan, Yan kembali sejenak untuk mengagumi, ukuran dunia benar-benar luar biasa, dan bahkan memiliki fisik abu. Setelah melihat Kaisar Yan kembali, "Jika, setelah kamu berubah menjadi abu, jika aku menuangkannya dengan Tianyi Sensui, apa yang akan terjadi?" Dihadapkan dengan pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Kaisar Baoyan tersenyum pahit, "Apalagi yang bisa kita lakukan, bagaimana abu yang mati bisa dibangkitkan? Tentu saja itu mati bengkok." Melihat Kaisar Baoyan dengan jelas, Yan kembali dan berkata, "Pikirkan seperti ini, apakah Anda mengandalkan tubuh abu mati ini untuk menahan bencana besar terakhir di dunia?" Mengangguk kepalanya, Kaisar Baoyan berkata, "Ya, tempat yang saya pilih adalah kolam lava bawah tanah, di mana tidak ada air, tetapi ada api yang tak terbatas, tetapi Anda dapat menghidupkan kembali kapan saja." Melihat Kaisar Baoyan dengan kekaguman, Yan kembali, "Jadi, mengapa Anda perlu mengambil pedang Aoki Dahuan ini? Anda harus memilih seorang prajurit api, jadi dengan cara ini, tidakkah Anda bisa menggunakannya kapan saja? Apakah api pada tentara kekaisaran bangkit kembali?" Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Kaisar Baoyan berkata, "Saya juga menginginkan Kaisar Api, tetapi masalahnya adalah klan iblis di dunia surga dan bumi, tidak ada yang bisa mempolesnya." Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Kaisar Bakuyan melanjutkan, "Klan iblis yang dapat mempolitur sebagian besar berada di jalur kuno langit berbintang. Di daratan Dewa Iblis kuno, kita sangat terpencil di sini, dan tidak ada warisan pemurnian." Langit berbintang. Mendengar nama ini, Yan kembali tanpa sadar, tetapi segera. Yan kembali dan menggelengkan kepalanya. "Jika Anda ingin memasuki Starry Sky Ancient Road, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan tingkat kaisar, jika tidak, jika Anda terburu-buru ke dalamnya, Anda mungkin akan tersesat di Starry Sky Ancient Road yang luas." Menurut buku-buku kuno, ada banyak krisis di jalan kuno langit berbintang. Langit berbintang Zek, klan Void, dan balap setan adalah protagonis dari jalan kuno langit berbintang. Di dunia Qiankun dan dunia roh sejati, Kaisar Zun sudah menjadi negara tertinggi, tetapi di jalan kuno Singkong, Kaisar Zun baru saja memenuhi syarat untuk masuk. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.